Manchester United hanya butuh 2 menit untuk menghancurkan Manchester City dalam derby Manchester di Stadion Etihad Minggu 15 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Manchester United meraih kemenangan penting 2-1 atas Manchester City. MU mencetak rekor kemenangan yang mengesankan di kandang Manchester City. Pencapaian ini sekaligus memutuskan rekor buruk MU yang menelan 2 kekalahan berturut-turut sejak ditangani oleh Ruben Amorim. Setelah menelan 2 kekalahan beruntun, Manchester United menghadapi derby Manchester dengan beban berat di pundak. Kekalahan 2-0 dari Arsenal di Emirates dan kekalahan memalukan 3-2 dari Nottingham Forest di kandang sendiri telah mencoreng reputasi dari Red Devils. Kritikan pedas mengalir kepada Ruben Amorim, pelatih baru MU yang dianggap belum mampu mengangkat performa tim secara konsisten. Di sisi lain, Manchester City juga tidak dalam kondisi ideal. Tim asuhan Pep Guardiola baru saja ditahan imbang oleh Crystal Palace 2-2 dan dikalahkan Juventus 2-0 di Liga Champions. Meski begitu, sebagai tim tuan rumah, Manchester City tetap diunggulkan untuk menang. Statistik menunjukkan mereka tak terkalahkan di Etihad dalam 5 tahun terakhir melawan United. Apalagi, City memiliki kesempatan untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen dan kembali masuk ke zona Liga Champions. Sejak peluit awal dibunyikan, Manchester City langsung menguasai jalannya permainan. Dengan absennya beberapa pemain kunci, Guardiola tetap mempertahankan filosofi menyerang yang agresif. Kevin De Bruyne memimpin serangan dari lini tengah, sementara Phil Foden nyaris membuka skor di menit ke-21. Sayangnya, tendangannya masih melebar tipis dari gawang Andre Onana. Setelah beberapa kali gagal memanfaatkan peluang, City akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-36. Josko Vardiol melalui sundulan tajam hasil umpan silang dari De Bruyne membawa tuan rumah unggul 1-0. Gol tersebut membuat atmosfer di stadion semakin bergemuruh. Sementara Manchester United berjuang keras mempertahankan pertahanan agar tidak kebobolan lebih banyak. Kondisi tampak semakin sulit bagi Manchester United ketika Mason Mount harus ditarik keluar di menit ke-14 akibat cedera. Amorim yang terkenal dengan keputusannya yang tak terduga memilih untuk memasukkan Kobbie Mainoo, pemain muda yang biasanya berperan sebagai gelandang bertahan. Kobbie Mainoo kemudian ditempatkan di posisi sayap, sebuah keputusan yang awalnya tampak sangat beresiko. Meski mendominasi penguasaan bola di babak kedua, Manchester United kesulitan menembus pertahanan rapat City yang dikomandoi Ruben Dias dan Kyle Walker. Beberapa peluang emas, termasuk tendangan Fernandes di menit ke-75, masih gagal untuk membuahkan gol. Tekanan terus-menerus memuncak saat waktu semakin mendekati akhir pertandingan. Momen kebangkitan terjadi di menit-menit akhir. Di menit ke-88, pelanggaran Matheus Nunes terhadap Amad Diallo di kotak penalti membuat wasit tanpa ragu menunjuk titik putih. Bruno Fernandes yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses mengonversi penalti menjadi gol dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Hanya berselang 2 menit, keajaiban kembali terjadi. Amad Diallo, pemain muda yang tampil begitu luar biasa di laga tersebut, memanfaatkan umpan brilian dari Lisandro Martinez untuk mencetak gol kemenangan. Gol tersebut membuat para pendukung City terdiam, sementara fans MU bersorak penuh kegembiraan. Dalam kurun waktu 2 menit saja, United berhasil membalikkan keadaan dan mengakhiri pertandingan dengan skor 2-1. Bagi Manchester United, kemenangan ini lebih dari sekedar 3 poin. Ini adalah kemenangan pertama mereka di Etihad sejak tahun 2019, sekaligus kemenangan kedua di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Dengan tambahan 3 poin, Manchester United menduduki peringkat ke-12 klasemen sementara dengan 22 poin. Meskipun masih jauh dari papan atas, hasil ini memberikan dorongan besar bagi kepercayaan diri tim. Sebaliknya, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Manchester City. Dengan hanya mengumpulkan 4 poin dari 7 laga terakhir di Liga Inggris, City terlempar dari zona Liga Champions. Mereka
berada di posisi kelima dengan 27 poin. Nottingham Forest yang mengalahkan Aston Villa 2-1 bertahan di posisi keempat dengan 28 poin. Pep Guardiola yang harus menghadapi krisis performa tim menyebut absennya beberapa pemain kunci sebagai salah satu penyebab penurunan ini. Kami kehilangan konsistensi. Cedera pemain menjadi kendala utama, tapi ini bukan alasan. Kami harus segera bangkit, ujar Guardiola setelah pertandingan. Keputusan kontroversial Amorim untuk tidak menyertakan Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho, bahkan di bangku cadangan, sempat menuai kritik sebelum pertandingan. Namun, ia memiliki alasan yang kuat. Saya memperhatikan setiap detail, termasuk bagaimana mereka mempersiapkan diri sebelum pertandingan. Dari cara makan hingga bahasa tubuh, semuanya saya evaluasi. Saya memiliki pemain yang siap secara mental dan fisik. Kepercayaan Amorim kepada pemain muda seperti Diallo dan Maino akhirnya juga terbayar lunas. Kedua pemain tersebut menjadi kunci dalam permainan ini dan membuktikan bahwa strategi Amorim dapat menghadirkan kejutan. Amad Diallo tampil begitu luar biasa bagi Manchester United di pertandingan kali ini. Ia tak kenal lelah menyisir area pertahanan The Citizens dari segala penjuru. Dirinya beroperasi di sektor sayap kanan dan kiri, hingga berpindah sebagai striker bayangan di akhir-akhir laga. Hal itulah yang membuat Amad Diallo berhasil membuat kocar-kacir pertahanan Manchester City. Ia pula yang menyebabkan 2 gol setan merah tercipta pada pertandingan kali ini. Gol pertama MU di atas kertas memang dicetak oleh Bruno Fernandes lewat titik penalti pada menit ke-87. Namun perlu diingat, penalti itu tercipta akibat pelanggaran yang dilakukan pemain Manchester City kepada Amad Diallo. Tak hanya berperan di gol pertama saja, Amad bahkan punya andil lebih besar lagi di gol kedua. Ia menjalin kerjasama apik dengan Lisandro Martinez untuk melewati penjagaan pemain belakang The Citizens. Sodoran bola Amad Diallo sudah cukup untuk membawa Manchester United berbalik unggul 1-2 atas Manchester City. Padahal, MU sempat tertinggal terlebih dahulu berkat gol dari Josko Vardiol di babak pertama. Peran besar Amad Diallo di laga ini membuat penggemar bisa melupakan Marcus Rashford untuk sejenak. Derby Manchester kali ini akan dikenang sebagai salah satu yang paling dramatis dalam sejarah pertemuan kedua tim. Dalam 2 menit terakhir, Manchester United mengubah kesedihan menjadi kegembiraan dan menegaskan bahwa mereka masih memiliki daya juang di bawah asuhan Ruben Amorim. Bagi Manchester City, kekalahan ini menjadi tanda bahaya. Dengan performa yang terus menurun, mereka harus segera menemukan solusi agar tidak semakin tertinggal di perebutan gelar. Sementara itu, bagi para penggemar sepak bola, pertandingan ini adalah bukti bahwa segalanya bisa berubah dalam sekejap di dunia sepak bola. 2 menit terakhir di Etihad Stadium menjadi saksi bahwa sepak bola adalah tentang keberanian, tekad dan momen tak terduga.